Puji Tuhan, selamat malam teman-teman Perprip Barnabas yang Tuhan kasihi. Malam ini oleh karena kemurahan Tuhan kita masih boleh ada untuk kita menaikkan syukur dalam ibadah Perprip Barnabas. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kau mau mengumpulkan kami kembali Tuhan. Haleluya. Pria Perprip Barnabas Tuhan untuk bersekutu, meninggikan Engkau, menikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya Engkau mau bekerja Tuhan sepanjang ibadah online kami Tuhan. Amin. Engkau mau pakai kami yang melayani Tuhan. Pemimpin pujian, pemain musik, Kau berkati Tuhan, singer Tuhan Kau berkati. Haleluya. Jemaat yang mengikuti ibadah online ini di rumah-rumah juga Tuhan Kau berkati. Haleluya. Allah Roh Kudus Engkau bekerja. Amin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan kami Tuhan, layakan kami memuji Engkau Tuhan. Kau mau pakai juga sebentar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pinjam lidah bibirnya Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Yang sangat kami perlukan hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau tahu kerinduan kami. Kau tahu apa yang kami inginkan Tuhan. Yaitu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah online ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, perkasa, luar biasa. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan? Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku selalu memandang Tuhan. Haleluya. Berkat firman Allah malam ini, kita angkat satu pujian, lingkupiku. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan melingkupi hidup kita. Haleluya. Dengan saya
sayap-sayapmu. Haleluya. Engkau yang menyelamatkan kami, Amen. Engkau juga ya Tuhan Yesus yang menghidupkan kami. Terima Tuhan. kasih. Kami percaya kepadamu, Allah yang heran, Allah yang sungguh dan menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan, kalau kami sudah menyembah, memuji, membesarkan namamu, sungguh itu tidak berarti ya Tuhan Yesus bagi Engkau. Tetapi Tuhan, biarlah waktu yang ada ini kami boleh pakai sepenuhnya untuk kemuliaan hormat bagi namamu. Engkau yang beracara ya Tuhan selanjutnya, Engkau yang membukakan kami dengan firman-Mu agar hati-hati kami Tuhan Yesus seperti tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu menjadi senjata bagi kami untuk menghadapi hari demi hari dalam kehidupan akhir-akhir ini ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apapun. Tuhan Yesus, kami serahkan selalu semua acara ini ke dalam tangan-Mu. Kau juga yang memberkati, tumbangkan tangan-Mu ke atas hamba-Mu ya Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam nama-Mu yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Malam ini akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Muda Iko, Benyamin Suganda. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam semua rekan-rekan pria Pelprip Barnabas yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun tempat dalam menyaksikan ibadah online kita pada malam hari ini. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada pengurus Pelprip yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan lagi pada malam hari ini. Baik, suratan 1 Timotius yang pertama, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, banyak berisikan tentang nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang harus dilakukan oleh seorang Timotius yang masih muda, bahwa nanti kamu ke depannya akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Dan kamu harus melakukan hal seperti ini. Paulus tidak ingin Timotius tidak dapat mencapai garis akhir dan dia rontok di tengah jalan, istilahnya seperti itu ya. Karena Timotius masih belum memiliki pengalaman yang cukup, tidak seperti Rasul Paulus ya. Tujuan Rasul Paulus mengatakan memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius agar Timotius itu tetap berada di dalam suatu perjuangan iman di mana dia harus tetap mempertahankan dan tetap bertahan di dalam keadaan-keadaan yang akan dihadapi nanti. Ya. Begitupun kepada kita. Kadang kita hanya sebagai future aja, kita nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Tetapi kita tidak pernah tahu tugas kita hanyalah bertahan dan mempertahankan iman. Amin. Ya. Kalau kita buka dulu ke depan suratan 1 Timotius
Di pasal yang kedua berisikan tadi saya katakan 1 Timotius pertama itu berisikan nasihat-nasihat. Pasal yang kedua berisikan tentang doa syafaat yang harus dipanjatkan kepada pemerintah, kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa. Pasal 3 tentang syarat-syarat diaken dan penilik jemaat. Pasal 4 tentang pengajar-pengajar sesat. Pasal kelima yaitu tentang saudara-saudara seiman dan tentang janda-janda. Pasal yang keenam ada sebuah penyakit. Dikatakan di sini perikop mengatakan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ya. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-3 sampai ke-6 ya. Karena topik kita malam hari ini adalah 1 Timotius 6 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-6 ya. Khususnya nanti di ke-6. Ayat ke-3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan Yesus semua sehat, ya. Puji Tuhan. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat yang ke-6 yang akan jadi tema kita pada malam hari ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ketiga, Timotius akan berhadapan dengan pengajar-pengajar yang sakit. Yang kata-katanya tadi saya katakan, kita baca bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan sehat. Tetapi di sini ada seorang yang memiliki perkataan-perkataan dan pengajaran yang sakit. Jadi lawan kata sehat adalah sakit ya. Karena perkataannya, ajarannya berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Ayat yang keempat. Nah, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Dia akan terus menyebarkan virus penyakitnya itu. Penyakit yang dia miliki yaitu dia akan terus mencari-cari soal dan bersilat kata. Bersilat kata itu seperti terus berdebat, memutarbalikkan fakta. Penyakit seperti ini, virus seperti ini yang terus dia sebarkan. Boleh dikatakan ini adalah virus yang sudah lama sekali ada. Virus yang tidak dapat dihalau dengan sanitizer, dengan masker, dengan APD, dengan apapun ya. Penyakitnya adalah terus dia mencari-cari soal dan bersilat kata. Akibatnya adalah tadi dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Sehingga akibat dari semuanya itu adalah timbul percekcokan. Bukan suatu hal yang aneh lagi bahwa percekcokan hal-hal yang seperti ini juga terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Ya. Terjadi di dalam suatu institusi yang bernama gereja. Ada orang-orang yang memiliki penyakit seperti ini, yang memiliki virus seperti ini, dia nggak senang kalau dia nggak bagi-bagi sama orang tuh penyakitnya. Ya, kita punya grup banyak. Grup PLP Barnabas baik-baik semua orangnya ya. Amin. Puji Tuhan. Belum ya.
Entah itu di grup, entah itu di pertemuan-pertemuan, orang yang punya penyakit ini hobinya, penyakitnya apa kita katakan adalah terus mencari soal dan bersilat kata, ya. Kalau dia melontarkan suatu isu, dia melontarkan suatu masalah seperti itu contohnya. Dan karena itu grup ataupun itu satu komunitas besar, mungkin komunitas teman-teman, pasti didengarlah sama rekan-rekannya. Dan apa yang dia katakan itu menimbulkan suatu panas kuping di orang-orang rekan-rekan yang dengar, ya. Sehingga timbul tadi percekcokan. Nah, kita itu seperti kayak adonan roti, ya. Nah, orang ini naruh ragi ke dalam adonan roti, dia taruh dan roti itu akan terus mengembang. Kalau sudah mengembang berarti dia sudah berhasil membuat suasana itu panas gitu ya. Udah bikin suasana itu jadi ruwet gitu ya. Terus dianya pergi. Setelah dia melakukan hal seperti itu dia pergi ngilang ya. Dia akan cari lagi mangsa yang lain. Nah, masalahnya kita yang tadi sudah termakan oleh perkataannya dia, jadi ikut-ikutan dan larut kepada suatu situasi yang seperti yang dia harapkan. Mengerti ya? Jadi kita sudah panas hati, sehingga kita juga jadi curiga sama teman-teman, kita jadi marah-marah sama teman. Kita yang tadinya lagi baik-baik, nggak lagi kenapa-kenapa, kita lagi bercanda-bercanda, lagi kumpulan ini lagi baik-baik gitu. Akhirnya gara-gara satu orang ini jadi cekcok kita semua, jadi rusuh kita semuanya ya. Kita terus ngomongin hal-hal yang dia katakan itu, padahal kita sendiri nggak ngerti apa sih sebenarnya yang kita omongin ini gitu. Nah, si provokator tadi ada di mana? Dia mungkin lagi sudah tidur, dia mungkin lagi makan di mana sudah santai gitu loh. Nah, kita yang ditinggal ini yang dengar kata-kata dia terus aja dirundung dengan permasalahan-permasalahan tersebut ya. Ayat yang kelima, gara-gara cekcok kita jadi nggak bisa berpikir dengan sehat dan kita kehilangan kebenaran, kata ayat 5 tadi ya. Malam hari ini yang jadi inti dari pembacaan firman kita pada malam hari ini adalah 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Saya katakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya katakan sangat benar bahwa ibadah adalah sumber keuntungan. Amin. Namun keuntungan yang seperti apa? Kalau manusia begitu dengar kata untung berarti, apalagi di pedagang di gelodok atau di mana, begitu dia dengar kata untung berarti ya profit ya, cuan atau sebagainya lah. Tapi mari kita lihat keuntungan yang seperti apa ya. Waktu-waktu yang lalu bangsa-bangsa Israel pada waktu mereka ingin mengadakan suatu ibadah dengan sedetail, dengan sedemikian rupa mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sesuai apa yang Tuhan katakan, kamu harus melakukan seperti ini. Tepat seperti yang Tuhan katakan, itulah yang mereka lakukan. Contohnya, mereka harus membawa korban-korban persembahan binatang-binatang, hewan-hewan yang tidak bercacat celah. Ya. Dan secara pribadi mereka sudah menguduskan diri sejak hari Jumat untuk ibadah di hari Minggu. Mereka sudah
mengkuduskan diri sendiri mereka, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan, ya. Sedemikian rupa mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Semua itu mereka bawa ke dalam bait suci, ya. Itu pun cuma sampai di halaman dan akan diterima oleh orang-orang Lewi yang bertugas di dalamnya nanti, ya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tahu bahwa tirai bait suci itu terbelah dua secara diagonal dari atas miring ke bawah, ya. Sehingga semua orang bisa melihat apa sih isinya yang di dalam itu, yang selama ini tidak pernah boleh orang melihat dalamnya, ya. Artinya bahwa setelah tirai bait suci itu terbuka, kita dengan bebas, kita dengan leluasa, kapan mau datang, kapan mau berdoa, kapan mau bertemu dengan Tuhan Yesus, kapan pun bisa. Amin. Ya. Mazmur 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah dengan takut dan gemetar. Ya. Iya, benar, saya datang ke ibadah dengan takut dan gemetar. Tapi takut dan gemetar bukan kepada Tuhan. Saya takut dan gemetar, takut ketularan. Ya. Kita ibadah, memang sekarang kita lagi tidak boleh beribadah secara offline. Kita beribadah dengan kekhawatiran, nanti. Padahal kita sudah sudah melakukan semua protap yang sudah pemerintah tetapkan, ya. Tetapi tetap kita masih punya rasa khawatir. Kira-kira kita melakukan ibadah seperti itu, kira-kira Tuhan berkenan apa enggak? Kita yang tahu dan mengerti jawab sendiri, ya. Terjemahan lama 1 Timotius 6 ayat ke-6 tadi, ibadat itu besar labanya jika disertai dengan hati yang senang, ya. Beribadah dengan hati yang senang Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan juga berkenan ke dalam ibadat tersebut. Nah, kita sekarang bicara ibadah online. Kita lagi melakukan ibadah online. Bapak-bapak, saudara-saudara semua sedang mengikuti acara ibadah ini secara online di rumah masing-masing. Ibrani 12 ayat yang ke-28 katakan bahwa beribadahlah dengan hormat dan takut. Tadi kalau Mazmur adalah perjanjian lama, sekarang adalah perjanjian baru, Ibrani 12 ayat 28. Tetap. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap menghormati, tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam suatu ibadah, bukan yang kita inginkan. Ibadah yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita baca dalam Ibrani 12 yang 28 tadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Kita melakukan ibadah yang berkenan kepadanya. Berbeda kita melakukan ibadah di rumah pada saat ini tetap dengan hormat dan takut. Berbeda dengan kita sedang nonton bola. Mohon maaf, mungkin kalau pada saat ini ada rekan-rekan yang beribadah dengan tidak hormat dan takut kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang bangsa Israel sembah dulu, itu sama dengan yang sekarang. Kalau mereka melakukan hal yang sedemikian rupa ribetnya, ya, kalau kita bilang ribetnya, itu mereka karena menghormati hadirat Allah. Kalau pada saat ini kita
datang ke ibadah dengan tidak menghormati Allah. Kita dengan seenaknya mungkin ngangkat kaki, kita sambil makan, sambil apa. Banyak hal itu terjadi ya. Ibadah online akhirnya menjadi suatu ibadah yang suka-suka kita. Ya. Kapan saya mau dengar itu terserah saya. Saya mau ngapain sambil dengar khotbah itu terserah saya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita beribadah seperti yang Tuhan inginkan, yang berkenan kepadanya, ya. Haleluya. Jadi jangan kita nyalahin Tuhan. Kalau kita setelah ibadah kita itu enggak dapat apa-apa. Jangan bicara tentang tadi ibadah itu adalah suatu keuntungan. Jangan bicara tentang keuntungan dulu. Kalau kita beribadah dengan tidak melakukan apa yang seperti Tuhan katakan, jangan harap ada berkat di dalamnya. Ya. Secara rohani kita tidak dapat apa-apa. Secara jasmani bukannya beruntung, malah kita buntung. Kita sudah keluar ongkos, kita sudah keluarkan waktu, kita sudah keluarkan tenaga, tapi tidak dapat apa-apa. Buat apa gitu jadi kalau ibadah yang seperti itu? Kembali lagi, tadi Ibrani 12 ayat ke-28. Beribadahlah dengan hormat dan takut, seperti yang Tuhan ingini. Amin. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan ibadat itu dipakai kata godliness. Godliness ya. Yang artinya saleh. Jangan kita jadi orang saleh di hari Minggu, Senin sampai Sabtu jadi orang salah ya. Tapi di sini enggak ada semua. Di rumah juga baik-baik semua. Semua saleh ya. Saleh itu dalam KBBI artinya adalah taat dan beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari saleh adalah taat dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Adalah suatu jaminan dan janji dari Tuhan. Jikalau kita beribadah dengan mengikuti seperti yang Tuhan inginkan, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, yang namanya tadi sumber keuntungan itu adalah Allah sendiri akan memberkati kita. Ya. Kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja yang ketiga, kita lihat 1 Raja-Raja yang ketiga. Kepada Salomo 1 Raja-Raja ketiga ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini tawaran Tuhan kepada Salomo. Salomo, kamu mau apa? Tuhan bisa memberikan janji seperti itu, bisa berkata seperti itu karena Tuhan melihat kehidupan Salomo seperti apa, ya. Kalau pada malam hari ini Tuhan berkata, datang, Hajar, kamu mau kuberikan apa? Ya, tetapi jawaban kita mungkin beda-beda semua. Tetapi Salomo, mari kita lihat jawaban dari Salomo adalah ayat yang ke-9, 1 Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di pandangan Tuhan, jawaban Salomo, permintaan Salomo itu sungguh sangat baik. Lalu ayat yang ke-12, Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat.
kita mengerti, kita tahu bahwa tidak ada orang yang memiliki hikmat siapapun sebelum dan setelah Salomo. Itu statement dari Allah sendiri di ayat yang ke-12. Lalu ini yang saya katakan keuntungan, ya. Lalu dalam ayat yang ke-13 Allah juga memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo. Ya. Jadi apa yang tidak diminta sama Salomo yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Kalau manusia udah dapat ketiga hal ini, apalagi kira-kira yang mau dicari? Ini semua sudah mencakup. Kaya, ia pasti mau. Punya banyak harta, punya banyak uang. Kemuliaan, tahta, Tuhan berikan. Umur yang panjang, Tuhan berikan. Padahal Salomo nggak minta. Tapi jawaban Salomo tadi, dia meminta hikmat. Dan itu dipandang baik, dan Tuhan memberikan apa yang Salomo tidak minta. Kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Ya, kalau kita melihat 1 Raja-Raja 10, nanti Bapak, saudara-saudara sekalian baca sendiri 1 Raja-Raja 10. Di situ ada satu perikop penghasilan Salomo dan kekayaannya. Baca aja sendiri betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Salomo. Namun di 1 Raja-Raja yang ke-9 Allah bertemu lagi, menampakkan diri lagi kepada Salomo yang kedua kali. Allah katakan di ayat yang ke-4, mengenai engkau Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, bapaknya, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Itu yang Tuhan katakan kepada Salomo dalam pertemuan yang kedua. Jika kamu tetap beribadah kepadaku, maka semua yang kamu miliki tadi, kekayaan, kemuliaan, umur panjang, itu akan tetap menjadi milikmu. Akan Tuhan teguhkan. Jadi antara pertemuan Allah dengan Salomo yang pertama dengan pertemuan Allah yang kedua, ada suatu hal yang tetap harus dipertahankan, karena di sini ada kata tetap, ya. Jadi tidak boleh berubah, karena Allah menginginkan kita tetap beribadah kepadanya. Jangan beribadah kepada Allah lain. Itu adalah suatu kekejian bagi Allah. Ya, ada suatu usaha dari Salomo untuk tetap menjaga apa yang sudah Allah berikan. Kepada kita juga seperti itu. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Seperti pesannya Paulus kepada Timotius, agar dia tetap mempertahankan iman percayanya, ya. Yeremia 2 ayat yang ke-13, mari kita baca. Ini adalah suatu gambaran bagi orang yang meninggalkan Allah, ya. Jikalau kita tetap bertahan dan tidak beribadah kepada Allah lain, itu janji Tuhan itu tetap. Orang berjanji antara dua pihak, jikalau salah satunya prestasi, janji itu akan gugur, ya. Tetapi jika tetap dua-duanya memiliki komitmen
janji itu akan tetap sampai kapanpun. Itulah janji Tuhan kepada kita, ya. Tetapi jika salah satu ada yang one prestasi, yang pasti bukan Tuhan yang one prestasi, manusia. Yeremia 2 ayat ke-13 katakan seperti kolam air yang bocor. Air yang di dalam kolam itu akan terus mengalir keluar sampai habis. Keadaan orang itu tidak akan baik sampai kapanpun jika ia jauh daripada Tuhan, ya. Tidak akan semakin baik keadaan orang seperti itu. Keadaan lagi susah, ya, dan akan bertambah susah. Ya, kita tidak tahu sampai kapan. Kadang orang suka janji, ya nanti ya, sampai kalau corona udah habis. Emang siapa yang tahu corona sampai kapan habisnya? Ya, mungkin akan ada continue virus-virus yang lain kita nggak tahu, kesusahan-kesusahan yang lain kita nggak tahu. Tugas kita ya udah nggak usah berlagak tahu, kata seperti tadi ayat di awal. Udah kita menjalankan apa yang Tuhan ingini. Di dalam keadaan seperti ini udah jangan macam-macam gitulah. Kita tetap aja bertahan, berserah penuh, bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan cari yang lain, cari yang ini, bersandar penuh saja kepada Tuhan. Yesus itu adalah sumber keuntungan bagi kita, ya. Seperti tadi nasihat Paulus, tetap jaga iman percayamu sampai akhirnya Paulus bisa berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, aku telah mencapai garis akhir dengan baik. Kiranya kita juga bisa bicara seperti itu, mengucap kata seperti itu, saya akan mengakhiri mencapai garis akhir dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Amin. Paulus juga berharap agar Timotius juga dapat selesai dan capai garis akhir dengan baik. Para pemusik dan singers boleh maju ke depan. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan. Kita akan lihat juga dalam Amsal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Salomo tadi meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu semua. Ayat yang kedua sampai dengan ke-6. Hai anakku, ayat pertama. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Haleluya. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari firman-Nya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 3 ayat yang ke-13 berkata, berbahagialah, terjemahan lain, beruntunglah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Haleluya. Boleh dikatakan emas itu adalah sebagai barometer. Boleh singers maju ke depan. Oh sudah. Boleh dikatakan bahwa emas adalah barometer dari suatu barang berharga. Jika memiliki emas, jika kita memiliki perak,
banyak, itu bisa dikatakan kita sudah jadi orang kaya, sepertinya contohnya gitulah. Tetapi yang Tuhan berikan, keuntungan yang diperoleh sama kita jika kita taat dan tetap dekat kepada Tuhan, keuntungan yang kita peroleh melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan suatu pujian. Biarlah pujian ini menjadi janji kita kepada Allah. Yesus, Engkau kebenaran. Janji kita kepada Allah, kami mau ikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Selama kami hidup, ku hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kalau ku hidup, mataku tetap memandang kepada Engkau. Jika ini kita jadikan suatu janji kita secara pribadi kepada Tuhan, biarlah pujian ini Tuhan dengar dan kita jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar, ya, karena Tuhan adalah sumber keuntungan bagi kita. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu. Yesus, pujikan ini dengan mengangkat tanganmu sebagai janji kita kepada Allah, bahwa kalau ku hidup hanya untuk-Mu, ku hidup hanya kepadamu Tuhan. Dan selama ku hidup, mataku hanya tertuju kepada Engkau saja, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber keuntungan kami. Tuhan, Engkau adalah maha segala-galanya bagi kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Di tengah keberadaan, sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu,
janji kami kepadamu ya Bapa pada malam hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Mungkin pada saat ini kami sedang dalam keadaan yang tidak baik, sedang dalam keadaan tertekan, mungkin sedang sakit, terbaring, mungkin di rumah sakit. Kepada kita semua, kita sudah diperdengarkan apa yang menjadi janji Allah kepada kita pada saat kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, tetap bersandar penuh kepadanya, tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaannya. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Saat ini kita tidak mengerti, saat ini kita tidak tahu kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti yang saya rasakan pada saat ini. Percayalah bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Suatu saat Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada kita pada saat ini adalah yang terbaik, dan kita bisa mengerti semua rencana Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita itu adalah baik adanya. Secara manusia kita tidak dapat menerima. Kita komplain sama Tuhan, kenapa begini Tuhan? Mengapa harus seperti ini Tuhan? Biarlah Tuhan yang memberikan kelembutan hati kepada kita. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita atas apa yang kita sedang alami pada saat ini. Tetap bertahan kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Sampai dengan pada akhirnya kita dapat mengakhiri akhir hidup kita dengan baik. Seperti Rasul Paulus yang katakan, dia sudah menyelesaikan dan sudah mencapai garis akhir dengan baik. Ini juga menjadi janji kita pada malam hari ini. Aku, saya, kita semua akan mencapai garis akhir dan menyelesaikan semua dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak-Mu, dimanapun mereka semua berada, apapun keberadaan mereka, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ajar kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati usaha, berkati pekerjaan kami semua Tuhan. Ajar kami untuk tetap bertahan, bersandar penuh kepada Tuhan saja. Sampai dengan kesudahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan kiranya memberikan kepada kami pengertian kepada kami atas suara Tuhan pada malam hari ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada putranya Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, cinta kasih, sukacita yang daripada Roh Kudus yang akan kita terima mulai pada saat ini sampai dengan hari Maranatha. Kita diberikan kekuatan baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa sembahyang kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.